Hai semua, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kebakaran besar yang terjadi di London pada tahun 1666. Kebakaran ini terjadi sampai 4 hari 3 malam hingga membakar sekitar 4/5 kota. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Pada tahun 1666, kota London memiliki 350.000 hingga 500.000 penduduk. Kota London saat itu pada dasarnya bergaya abad pertengahan dalam denah jalannya, yang merupakan sebuah gang sempit dan berliku juga berbatu yang penuh sesak. Bangunannya juga masih menggunakan bahan kayu dengan atap jerami. Meskipun sebenarnya telah dilarang selama berabad-abad, tetapi karena bahan itu murah, jadi masih banyak yang terus menggunakannya. Desain tempat tinggal mereka merupakan rumah petak kayu yang bertingkat. Mereka akan membangun rumah yang cukup luas dengan memiliki tapak yang sempit di permukaan tanah. Lantai atas rumah mereka dibuat semakin meningkat secara bertahap, yang membuat rumah mereka yang semakin tinggi akan semakin menjorok ke depan dibandingkan dari lantai bawahnya. Karena desain seperti itu, bahkan jendela-jendela lantai atas mereka bisa sangat berdekatan dengan jendela dari rumah lain. Satu-satunya area utama yang dibangun dengan batu bata atau batu adalah pusat kota yang kaya, di mana rumah-rumah para pedagang dan pialang berdiri di atas tanah yang luas, dikelilingi oleh lingkaran dalam dari paroki-paroki miskin yang penuh sesak. Di sepanjang tepian sungai Thames juga banyak toko-toko dan gudang bahan bakar yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Peristiwa kebakaran ini berawal dari sebuah toko roti milik Thomas Fariner atau ada juga yang menyebutnya dengan Thomas Farinor di area Pudding Lane. Seperti rumah-rumah lainnya, rumah Thomas Fariner terbuat dari kayu dan bertingkat. Lantai satu rumahnya merupakan tempatnya untuk membuat roti, sedangkan di lantai atas adalah tempat tinggal keluarga itu. Pada saat itu, tak lama setelah tengah malam, keluarga Thomas Fariner menyadari bahwa di lantai satu rumah mereka telah menyebar api yang siap melahap rumah mereka. Diduga api itu bermula dari api oven yang mungkin belum mati total, yang kemudian merambat ke persediaan kayunya, dan kemudian terus membakar rumah itu. Keluarga Fariner yang terjebak di lantai 3 akhirnya menyelamatkan diri dengan cara memanjat ke jendela tetangganya. Namun pembantu mereka yang terlalu takut untuk memanjat dan melompat ke jendela tetangga akhirnya menjadi korban pertama peristiwa kebakaran itu. Mendengar keributan dari keluarga Fariner, akhirnya para tetangga pun terbangun. Di tengah malam itu, rasa kantuk mereka langsung hilang karena melihat rumah Fariner yang telah terbakar. Mereka pun langsung membantu memadamkan api dengan cara mengambil air di sungai menggunakan ember. Pada saat itu belum ada pemadam kebakaran yang membuat mereka menjadi kebingungan dengan situasi yang tak terduga ini. Namun usaha mereka tak berhasil karena rumah-rumah yang sangat berdekatan dan terbuat dari kayu itu dengan cepat telah terbakar dan terus menyebar kemana-mana. Beberapa orang di sana juga langsung menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka, karena mereka telah berpikir bahwa api itu akan terus menyebar dan merambat ke rumah-rumah lainnya. Kejadian tentang The Great Fire of London ini telah dituliskan oleh seorang sekretaris utama Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang bernama Samuel Pepys. Ia sering menulis kesehariannya di buku harian miliknya, dan berkat buku hariannya itulah kita bisa tahu bagaimana terjadinya peristiwa kebakaran itu. Di sana ia menuliskan bahwa pada hari kejadian, sekretarisnya yang bernama Jane telah memberitahukan kepadanya tentang kebakaran itu. Setelah Samuel Pepys melihat dari jendela kamarnya yang ada di lantai atas, ia melihat memang ada api yang terlihat masih kecil dan dia berpikir bahwa api itu juga akan padam karena tidak terlalu besar. Namun keesokan paginya, ketika Samuel memeriksa kembali api itu dari menara London, ia sangat terkejut karena api yang dilihatnya tadi malam bukannya padam, malah semakin merambat dan menjadi besar.
Dia mencatat dalam buku hariannya bahwa angin kencang timur telah mengubahnya menjadi kebakaran besar. Api itu telah membakar sekitar 300 rumah dan mencapai tepi sungai. Rumah-rumah di London Bridge juga terbakar. Dia akhirnya memutuskan untuk ke lokasi kejadian menggunakan perahu guna memeriksa kehancuran di sana dari jarak dekat. Saat dia sampai di lokasi kejadian, ia melihat orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan barang-barangnya dengan perahu. Ada yang menggunakan gerobak dan ada juga yang hanya bisa berlari sambil membawa barang-barangnya. Setelah melihat kebakaran yang mengerikan itu, Samuel kemudian langsung menghadap Raja Charles II yang pada saat itu sedang memerintah. Ia datang untuk memberitahu sang raja tentang apa yang sudah dilihatnya. Setelah mendengar kesaksian dari Samuel, Raja Charles II memerintahkan agar mereka segera membuat sekat api dengan cara meruntuhkan rumah-rumah di sana. Samuel pun kemudian pergi ke lokasi kejadian dengan membawa pesan dari raja untuk Tuan Wali Kota. Namun kereta yang dikendarai Samuel tak bisa masuk lebih jauh dikarenakan jalanan yang sangat padat dengan orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. Akhirnya ia pun memutuskan untuk melanjutkan pencariannya dengan berjalan kaki. Setelah berjalan ke sana kemari mencari sang wali kota, akhirnya Samuel menemukan Thomas Bloodworth dan langsung menyampaikan pesan dari raja untuk meruntuhkan beberapa rumah sebagai sekat api. Sekat api ini dibuat dengan tujuan agar api itu tak bisa menyebar semakin luas. Dan antara api dan rumah-rumah lain yang belum terbakar memiliki jarak, yaitu rumah-rumah yang telah dirobohkan tadi. Setelah mendengar pesan dari raja, Thomas Bloodworth hampir pingsan. Ia kemudian menangis sebagai tanggapan atas pesan raja karena ia mengatakan bahwa orang-orang di sana tak mendengarkannya. Padahal kabarnya, orang-orang di sana telah mengusulkan untuk membongkar rumah-rumah yang bersebelahan dengan area kebakaran itu untuk membuat sekat api agar tidak terus menyebar setelah rumah-rumah itu dirobohkan. Namun Thomas Bloodworth yang menjabat selaku wali kota itu tidak memberikan izin dengan alasan beberapa bangunan di sana telah disewakan dan pemiliknya sedang tidak ada di sana. Bahkan saking menyepelekan kebakaran itu, ia mengatakan bahwa seorang wanita bisa mengencingi kebakaran itu agar padam. Dan setelah itu, bukannya membantu pemadaman api, ia malah memilih untuk pulang dan meninggalkan lokasi itu. Kemudian, Raja Charles II berlayar dari Whitehall untuk memeriksa tempat kejadian di sana. Dia menemukan bahwa rumah-rumah masih belum diruntuhkan sesuai pesan darinya. Terlepas dari jaminan Bloodworth kepada Pepys, raja kemudian dengan berani mengesampingkan wewenang Bloodworth untuk memerintahkan penghancuran besar-besaran. Akhirnya mereka melakukan peruntuhan rumah-rumah di sana tanpa persetujuan dari sang wali kota. Metode pemadaman kebakaran mengandalkan pembongkaran dan air. Secara hukum, setiap gereja paroki harus memiliki peralatan untuk upaya ini seperti tangga panjang, ember kulit, kapak, dan kait api untuk merobohkan bangunan. Kadang-kadang bangunan diratakan dengan cepat dan efektif melalui ledakan mesiu yang terkendali. Metode drastis untuk pembuatan sekat bakar ini semakin banyak digunakan menjelang akhir kebakaran besar. Dan sejarawan modern percaya bahwa kombinasi dengan angin yang mereda itulah yang akhirnya memenangkan perjuangan. Menghancurkan rumah-rumah melawan arah angin dari api yang berbahaya seringkali merupakan cara yang efektif untuk menahan kehancuran dengan menggunakan pengait api atau bahan peledak. Faktor krusial yang menggagalkan upaya pemadaman kebakaran adalah sempitnya jalan. Bahkan, dalam keadaan normal sehari-hari saja, campuran gerobak, gerbong, dan pejalan kaki di gang-gang kecil sering mengalami kemacetan dan kecelakaan. Ditambah lagi dengan keadaan musim panas dan angin yang bertiup saat itu, membuat api semakin menyebar kemana-mana. Menjelang minggu sore, api telah menjadi badai api yang mengamuk yang menciptakan cuacanya sendiri. Dan menjelang minggu malam, kebakaran itu sudah menjadi kebakaran paling merusak yang melanda London dalam ingatan. Keesokan harinya, pada tanggal 3 September 1666, sepanjang Senin, api menyebar ke barat dan utara kota London. Penyebaran ke selatan sebagian besar dihentikan oleh sungai, tetapi telah membakar rumah-rumah di jembatan London dan mengancam untuk menyeberangi jembatan dan membahayakan wilayah Southwark di tepi selatan sungai. Jembatan London merupakan satu-satunya hubungan fisik
antara kota dan sisi selatan Sungai Thames. Penyebaran api ke utara mencapai jantung keuangan kota. Rumah-rumah para bankir di Lombard Street mulai terbakar pada Senin sore yang memicu desakan untuk menyelamatkan tumpukan koin emas mereka sebelum mencair. Pada saat itu, kebetulan sedang terjadi perang kedua antara Inggris, Belanda, dan Perancis. Kebakaran yang saat itu belum diketahui asal mulanya menimbulkan desas-desus bahwa hal ini terjadi karena merupakan serangan yang dilakukan oleh musuh mereka. Isu itu pun terus menyebar dan menyebabkan orang-orang menjadi semakin panik dan fokus mereka di sana menjadi terpecah. Ada yang sibuk memadamkan api, ada yang sibuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka, dan bahkan ada pula yang sibuk untuk menyerang orang-orang asing yang mencurigakan. Di saat situasi semakin kacau, Bloodworth yang bertanggung jawab sebagai wali kota untuk mengkoordinasikan pemadaman kebakaran malah dikabarkan telah meninggalkan kota, yang membuat orang-orang di sana semakin panik. Dalam keadaan darurat ini, Raja menugaskan saudaranya yang bernama James yang merupakan Duke of York untuk memimpin operasi pemadaman api. James mendirikan pos komando di sekeliling api. Kemudian 3 anggota istana ditugaskan di setiap pos dengan wewenangnya dari Charles sendiri untuk memerintahkan pembongkaran. James dan penjaga hidupnya mondar-mandir di jalan sepanjang hari, menyelamatkan orang-orang asing dari massa dan berusaha menjaga ketertiban. Ia juga merekrut penduduk di sana untuk bergabung menjadi tim pemadam kebakaran yang dibentuk James. Kemudian esok harinya pada tanggal 4 September 1666, tim pemadam kebakaran yang dibentuk oleh James masih berusaha keras untuk memadamkan api. Bahkan Raja Charles II juga ikut turun ke lapangan untuk mengambil air di sungai dan merobohkan rumah. Menjelang tengah hari, api telah menembus jalan perbelanjaan mewah yang luas di Cheapside. Royal Exchange terbakar pada sore hari dan menjadi cangkang berasap dalam beberapa jam. Semua orang mengira gereja Katedral St. Paul adalah tempat berlindung yang aman, dengan dinding batu yang tebal dan sekat api alami dalam bentuk alun-alun kosong yang luas di sekitarnya. Setelah dijejali barang-barang yang diselamatkan dan ruang bawah tanahnya diisi dengan stok printer dan penjual buku yang dikemas rapat di Paternoster Row yang bersebelahan. Namun bangunan itu ditutupi perancah kayu yang dipugar sedikit demi sedikit oleh Christopher Wren. Perancah terbakar pada Selasa malam, dan dalam waktu setengah jam atap timah sudah meleleh. Buku serta kertas di ruang bawah tanah pun akhirnya terbakar. Gereja katedral itu dengan cepat menjadi reruntuhan. Keesokan harinya pada tanggal 5 September 1666, angin kemudian berhenti pada Selasa malam, dan sekat bakar yang dibuat pun akhirnya mulai berlaku pada Rabu 5 September. Pada saat itu kebakaran sudah mulai mereda, meskipun di beberapa tempat masih muncul sesekali kobaran baru yang dapat ditanggulangi dan berlangsung hingga tanggal 6 September. Peristiwa The Great Fire of London ini telah melahap habis lebih dari 13.000 rumah warga, 86 atau 87 gereja paroki, 44 gedung perusahaan, pertukaran kerajaan, gedung pabean, Katedral St. Paul, Istana Bridewell, dan penjara kota lainnya, kantor surat umum, dan ketiga gerbang kota barat, yaitu Ludgate, Newgate, dan Aldersgate. Akibat kebakaran ini, 4/5 bagian kota London telah dilahap api dan kerugian mencapai 9 atau 10 juta pound sterling. Korban dalam peristiwa ini dikabarkan ada 8 orang, namun beberapa berpendapat bahwa korban bisa jadi lebih banyak namun tak tercatat. Selain kematian langsung akibat terbakar dan menghirup asap, para pengungsi juga tewas di kamp dadakan karena kelaparan. Setelah kebakaran besar ini, banyak yang mencari tahu apa sebenarnya dan siapa pelaku dari kejadian ini. Penduduk di sana cenderung menyalahkan orang asing atas kebakaran tersebut, terutama umat Katolik, Prancis, dan Belanda. Dan pada saat itu, seorang pria pembuat jam yang berasal dari Prancis dikambing hitamkan atas peristiwa yang terjadi. Pria itu bernama Robert Hubbard. Ia juga mengaku bahwa memang dialah dalang dari kejadian itu. Dia mengklaim bahwa dia adalah anggota geng yang memulai kebakaran besar di Westminster. Namun kemudian mengubah pengakuannya dengan mengatakan bahwa ia telah melemparkan bola api ke salah satu rumah yang ada di Pudding Lane. Karena pengakuan dari Robert Hubbard sendiri, akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Namun setelah ia dieksekusi, beberapa waktu ke depan,
Diketahui bahwa Hubert tiba di London 2 hari setelah kebakaran itu terjadi. Informasi ini didapat dari seorang kapten kapal Swedia yang mengaku mendaratkan Robert Hubert di London. Jika Robert Hubert sampai di London setelah 2 hari terjadinya kebakaran, lalu kenapa dia mengaku tanpa mengelak sedikit pun dari tuduhan itu? Dipercaya bahwa saat itu, Hubert memiliki sakit mental. Nah, itu dia tadi cerita tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di London. Jika info yang aku sampaikan kurang lengkap, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.